Aksi pelecehan seksual terjadi di SMA Selamat Pagi Indonesia atau SPI Kota Batu, Jawa Timur beberapa waktu lalu. 3 orang siswa SMA SPI melaporkan dugaan pelecehan seksual tersebut ke Polda Jatim pada Sabtu 29 Mei 2021 lalu. Pihak Komnas Perlindungan Anak melaporkan pemilik sekolah berinisial JE ke Polda Jatim lantaran diduga melakukan tindakan pidana kejahatan seksual kepada lebih dari 25 orang siswa. Terbaru, Polda Jatim telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti dugaan tindakan pelecehan seksual tersebut. Polda Jatim juga akan menyiapkan penanganan psikologi kepada para korban yang mengalami trauma. Adanya kejadian ini mengundang komentar dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia hingga Komisioner KPAI meninjau lokasi SMA SPI secara langsung. Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, juga sudah melakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut. Pihaknya akan segera mengumumkan hasil dari pemeriksaan itu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Surya Malang, ada Beni Indo yang akan memberikan laporannya. Halo, Beni. Ya, dapat saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini menjadi sorotan berbagai pihak, mulai dari KPAI, LPAI, sampai Komnas PA. Terbaru adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Ketua Umumnya Kak Seto langsung datang ke SPI untuk bertemu langsung dengan para pelajar, termasuk juga para guru. Di sana Kak Seto berbagi informasi dan memberikan support, semangat kepada anak-anak yang masih belajar di sana. Tapi ada satu hal yang sama dari semua lembaga yang memberikan perhatian terhadap kasus ini, bahwa yang pertama adalah kasus hukum yang saat ini tengah diproses di Polda Jatim harus terus ditegakkan, dan di sisi lain anak-anak yang berada di SPI ini hak-haknya, hak pendidikan dan juga hak-hak untuk mendapatkan keamanan juga harus terlindungi. Jadi ini harus ada dipisahkan, adalah ada kasus hukum dan ada ada hak-hak anak yang harus dilindungi. Dan saat ini sejumlah pihak konsen bagaimana untuk memulihkan kembali kondisi psikologis terutama anak-anak yang ada di SPI supaya mereka bisa belajar dan bisa bertumbuh dengan baik di lingkungannya. Oke, Beni. Gimana update terbaru dari kasus dugaan pelecehan terhadap anak di sekolah SMA SPI tersebut? Ya, jadi memang itu yang terbaru kali ini adalah anak-anak dicoba untuk diajak berkomunikasi supaya mereka tidak mengalami trauma terhadap pemberitaan maupun kasus yang telah terjadi di sini, di SPI. Bahwasanya beberapa pihak sudah berkunjung ke SPI untuk memberikan dukungan, support secara psikologis supaya anak-anak ini memiliki pemahaman bahwa mereka adalah anak-anak yang punya kesempatan untuk belajar dan mereka harus mendapatkan keamanan berada di sana. Sedangkan kasus hukumnya, sejumlah pihak meminta supaya Polda Jatim segera mengumumkan siapa tersangkanya dan supaya jelas dan transparan prosesnya sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di publik khususnya di Kota Batu. Oke, Beni, bisa diinformasikan terkait kondisi korbannya sendiri seperti apa? Sejauh ini saya belum bertemu dengan korban, tapi melalui video yang diunggah oleh Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait di YouTube-nya, di sana terjadi Aris berbincang-bincang dengan korban yang ia dampingi dan mereka menceritakan apa yang telah ia alami, kemudian juga dikatakan memiliki bukti-bukti sehingga mereka punya keberanian untuk melapor ke Polda berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki. Oke, kemudian Beni, apakah anak-anak di SMA SPI sendiri masih melaksanakan pembelajaran dengan normal seusai adanya laporan tersebut? Ya, berdasarkan informasi yang saya peroleh langsung di SPI, baru saja anak-anak di SPI melaksanakan ujian akhir sekolah dan proses pembelajaran tetap berlangsung seperti biasa. Mereka juga beraktivitas seperti biasa. Sudah. Oke, kemudian apa pesan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang memantau langsung? Mungkin Komnas Perlindungan Anak, kemudian LPAI dan juga KPAI sendiri. Ya, berbagai pihak menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa ada hak-hak anak yang harus dilindungi di SPI dan solusi kasus ini menutup sekolah bukanlah solusi yang tepat. Bahwa anak-anak itu harus kita lindungi bersama dan
proses hukum harus kita pantau bersama juga supaya keadilan bisa ditegakkan. Kemudian ada satu hal yang penting juga bahwasanya anak-anak yang berada di SPI ini adalah anak-anak yang mayoritas adalah anak tidak mampu dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga keberadaan mereka, masa depan mereka itu harus bersama-sama dilindungi. Oke, Beni, kemudian bagaimana respon pemerintah Kota Batu sendiri terkait kasus dugaan pelecehan tersebut? Ya, jadi sejak awal melalui dinas terkait, pemerintah Kota Batu telah memberikan pendampingan, termasuk ketika Komnas PA melaporkan kasus ini ke Polda Jatim. Dan pemerintah Kota Batu juga membuka call center yang bisa dihubungi oleh siapapun yang merasa menjadi korban. Informasi terbaru yang saya peroleh dari Komnas PA, Aris Merdeka Sirait, menyebutkan ada sekitar 40 orang lebih yang menelpon, yang mengadu terkait pengalaman tidak enaknya di SPI. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemkot Batu sejauh ini baru membuka call center dan pendampingan terhadap korban-korban yang ada di alumni SPI. Oke, baik. Terima kasih wartawan Surya Malang, Beni Indo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.